Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua sudah hadir pada pertemuan kita pada siang hari ini. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat ya dan bisa bertemu dalam media Zoom. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semua, pada siang hari ini adalah kelanjutan ya dari presentasi kelompok yang akan bicara mengenai potensi konflik pada Pilkada 9 Desember 2020. Pada minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan ya bagaimana presentasi dari keempat kelompok, dan hari ini gilirannya adalah kelompok dari Kabupaten Muna ya. Oleh karena itu kelompok Kabupaten Muna, Ibu persilahkan. Silakan Ananda. Mohon maaf Bu sebelumnya, apa bisa mau share screen Bu? Ya, Ibu setting dulu ya. Oke, silakan. Ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Kabupaten Muna. Terdiri dari saya sendiri Sri Yustika Rahma, Wa Erni, Rizka dan Laude Hasrudin. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang analisis teori konflik di Pilkada Kabupaten Muna pada 9 Desember yang lalu. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu pasangan calon yang bertarung di Pilkada Muna ini. Kita cari konflik faktor pilkada begitu. Yang pertama pada pasangan calon di nomor urut 1 yaitu Laude Muhammad Rusban Embah dan Bahrul Labuta. Laude Muhammad Rusban Embah ini merupakan Bupati Muda pada Bupati Muna periode 2016 dan 2021, atau kata lainnya tim ini nomor urut 1 ini merupakan tim pertahanan begitu. Terus yang kedua yaitu nomor urut 2 yaitu Laude Muhammad Rajun Tumana dan Lapili. Ini dia partai-partai pengusungnya. Terus yang berikutnya yaitu mengenai visi misi calon Bupati Muna, yaitu Laude Muhammad Rusban Embah dan Bahrul Labuta akan lebih fokus untuk melanjutkan pembangunan yang dianggap gagal atau program-program yang mereka akan perbaiki setelah terpilih nanti. Sedangkan di pasangan calon nomor urut 2 ini akan lebih mengedepankan mengenai dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Selanjutnya yaitu kami dapat dari berita online bahwa Muna menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi konflik. Tidak hanya dilihat dari sisi kriminalitasnya, tapi juga kondisi geografis yang dapat mengganggu pelaksanaan pilkada. Polda Sultan merilis bahwa potensi yang dapat terjadi yaitu biasanya penganiayaan dan pengerusakan alat peraga. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Saya berikan ke teman kelompok saya, Rizka. Rizka. Baik. Saya akan menjelaskan salah satu teori konflik, yaitu dari yang pertama ada teori Yustika, mungkin next, lanjut. Ada teori Ibnu Khaldun. Lewat. Dalam teori Ibnu Khaldun sendiri, dia di sini Yustika bisa dikembalikan tidak yang pertama tadi? Ini. Profil yang paling pertama tadi. Ya ini. Baik, pada teori Ibnu Khaldun sendiri,
tahun 1332 sampai 1406, yaitu nafsu sebagai akar konflik. Nafsu untuk menang dan menguasai kelompok lain menjadi akar konflik antar golongan etnis atau tribal untuk menunjukkan identitas kemenangan diperoleh oleh kelompoknya, solidaritas internalnya, serta loyalitas yang dimiliki para anggota untuk menjaga persatuan. Pada teori Ibnu Khaldun sendiri, next. Justika, next. Pada teori Ibnu Khaldun sendiri, di sini dia membahas bagaimana kekuatan internal serta strategi lewat. Oke, baik, lanjut saja. Justika lewat. Justika lewat. Justika dikembalikan ke yang kedua. Lihat Ini. ke layar yang kedua tadi. Tadi bilang. Lagi. Yang ini? Oke, ini. Yang ini? Pada teori yang kedua. Next. Oke, pada teori Ibnu Khaldun sendiri, dia di sini membahas bagaimana kekuatan internal serta strategi yang dimiliki tim sukses untuk memenangkan pemilu. Kemudian, apakah seluruh pengurus dan konstituen memiliki loyalitas baik? Next. Baik, dari analisis data yang kami lakukan di Kabupaten Munah, yang menjadi kekuatan internal yang dimiliki oleh pendukung Rusman Bakrun adalah adanya kepercayaan masyarakat yang besar kepada pertahanan Rusman Bakrun ini, di mana pertahanan ini telah menjabat sebagai bupati pada periode pertama, dan pada pemilu kemarin pertahanan ini mendapatkan kemenangan. Selanjutnya. Selain itu, strategi yang digunakan meliputi yang pertama kampanye, yang kedua melakukan pendekatan kepada rakyat, mengenai loyalitas semua pengurus memiliki loyalitas masing-masing terhadap pertahanan yang mereka dukung. Selanjutnya. Oke, isu konfliknya sendiri, yang pertama ada jika dilihat dari kekuatan internal paslon 1 terdapat potensi konflik, yaitu bahwa tidak semua masyarakat percaya dengan paslon ini karena masih banyak janji yang belum terrealisasi dan dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya pemasangan air secara gratis sampai sekarang belum terrealisasi sepenuhnya. Kemudian yang kedua, pada saat kampanye, para pendukung mengajak masyarakat harus ikut dan harus memberikan hak pilihnya untuk paslon ini. Jika tidak, akan ada permusuhan. Hal ini menandakan bahwa adanya nafsu yang besar untuk memenangkan pilkada ini dengan berbagai cara. Selanjutnya. Yang ketiga, semua pengurus memiliki loyalitas tergantung siapa yang mereka dukung. Akibat adanya loyalitas yang besar terhadap paslon yang mereka dukung, akhirnya para pengurus memiliki sifat saling menjatuhkan antara sesama pendukung paslon. Hal ini dilakukan agar mereka mengambil simpati rakyat bahwa pendukung paslon 1 atau sebaliknya memiliki moralitas yang kurang baik. Hal ini terjadi karena adanya nafsu untuk memenangkan pilkada ini, baik dari pihak paslon 1 ataupun dari paslon 2. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa hal ini sejalan dengan teori Ibnu Khaldun. Selanjutnya. Selanjutnya ada teori Max Weber yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Erni. Kepada Wa Erni, saya persilahkan untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan. Teori Max Weber. Terdapat 4 titus dan kekuasaan. Manusia memiliki kepentingan, kekuasaan, dan status.
Konflik terjadi ketika individu atau kelompok memperjuangkan kekayaan, status, dan kekuasaan, kemenangan ataupun kekalahan individu, ataupun kelompok yang menciptakan stratifikasi sosial. Baik, selanjutnya. Teori Max Weber itu meliputi apakah yang menjadi sumber kekuatan calon, moralitas, kedekatan emosi dengan konstituen atau garis keturunan. Selanjutnya. Selanjutnya, Sri. Oke. Sudah. Dari analis ini adalah yang pertama hasil perhitungan suara, di mana dari unggul di 19 kecamatan, sedangkan Rajun Pilih hanya unggul Yang kedua, moralitas. Yang ketiga, pendekatan pada rakyat. Pada saat paslon melakukan kampanye, mereka juga melakukan pendekatan kepada rakyat dengan membagikan masker, terus memperingatkan mereka tentang kesehatan. Setelah itu juga mereka berjabat tangan paslon Rusman Pilih. Selanjutnya, Sri. Sudah. Nah, isu konflik. Sudah. Dari hasil perhitungan suara bisa terjadi dengan lancar. Yang menjadi konflik adalah ketika salah satu pihak melakukan pendekatan, misalnya kampanye terjadi salah kelompok pendukung, di mana terus pendukung paslon memprovokasi masyarakat agar dapat mendukung paslon yang mereka dukung. Itu juga dengan paslon lainnya, sehingga satu dan pendukung paslon 2. Sehingga keduanya itu saling menjatuhkan. Nah, bahkan pilihnya itu untuk paslon yang lain. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, di sini antara pendukung itu saling membenci, sehingga yang menjadi korban itu adalah masyarakat. Oke, ya selanjutnya, Sri. Sudah. Sudah. Oke. Nah, para pendukung juga agar bagaimana cara calon yang mereka dukung ini bisa naik menjadi bupati. Bisa ditebak bahwa mungkin saja para pendukung ini telah dijanjikan sebuah jabatan ataupun kekayaan lainnya. Hal ini tuh sejalan dengan teori Max Weber. Selanjutnya, Sri. Sudah. 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 Sri. Sudah. Sudah ini. Sudah. Mungkin Dengar suara teori aku, Kak. konflik Sudah. Georgi Simmel ini mau dijelaskan sama Ode mungkin? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori konflik George Simmel. George Simmel menyatakan bahwa tidak ada kehidupan tanpa konflik. Konflik tidak akan pernah lenyap dari kehidupan masyarakat kecuali bersama dengan lenyapnya masyarakat. Menurut George Simmel, konflik terjadi karena individu atau kelompok mengalami interaksi saling bermusuhan, kebencian, dan kecemburuan. Lanjut. Nah, kemudian ada teori Sudah. konflik Bartos dan Ware. Menurut Bartos dan Ware,
konflik terjadi ketika para pihak menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain, mengekspresikan naluri permusuhan untuk mendapatkan tujuan yang berseberangan. Lanjut. Oke. Dari teori George Sudah. Simmel dan teori Bartos dan Ware dapat dikemukakan beberapa isu konflik dalam pilkada. Yang pertama, apakah terdapat kesalahan administrasi oleh panitia dalam menetapkan data pemilih? Yang kedua, siapa pihak yang melanggar protokol kesehatan? Yang ketiga, siapa pihak yang melakukan politik uang? Apakah ada di antara penyelenggara pilkada yang tidak netral? Kemudian, siapa pihak yang melanggar kode etik pilkada? Kemudian, apakah terdapat pihak yang melakukan pelanggaran pidana atau pelanggaran hukum lainnya? Kemudian, siapa pihak yang melaporkan telah terjadi pelanggaran? Bagaimana reaksi pihak yang dilaporkan? Dan bagaimana tindakan pihak yang berwenang terhadap pihak yang melakukan? Nah, di sini saya hanya mengambil beberapa isu konflik saja, seperti pihak yang melanggar protokol kesehatan dan pihak yang melakukan politik uang. Lanjut. Oke. Dari sebelumnya, slide sebelumnya, dari pihak yang melanggar protokol kesehatan. Next. Ini. Sudah. Untuk Pihak yang melanggar protokol kesehatan. pihak yang melanggar protokol kesehatan, berdasarkan hasil analisis data lapangan, kedua pasangan calon Bupati Muna 2020 itu sama-sama melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini diketahui bahwa pada saat kedua pasangan calon bupati melakukan kampanye besar-besaran di Kabupaten Muna, khususnya terutama di Kota Raha dan sekitarnya. Bukan cuma dari calon bupatinya saja, melainkan masyarakat pendukung dari kedua paslon atau pasangan calon juga banyak yang melanggar protokol kesehatan. Misalnya, mereka tidak menggunakan masker, kemudian mereka melakukan kerumunan, dan mereka tidak melakukan jaga jarak. Sehingga hal ini menimbulkan munculnya berita-berita yang kurang mengenakan atau berita-berita negatif dari kedua pasangan calon dan masyarakat. Akibatnya terjadilah adu mulut dan saling menghina, dan ada juga yang saling sindir-menyindir antara kedua pendukung paslon tersebut, baik secara langsung maupun melalui percakapan media sosial seperti Facebook. Nah, hal ini juga digunakan untuk menjatuhkan lawan dari pendukungnya. Lanjut. Sudah. Kemudian pihak yang melakukan politik uang. Berdasarkan hasil analisis data lapangan kami, ada beberapa pihak yang melakukan politik uang. Hal ini dilakukan untuk memenangkan pasangan calon pendukungnya. Biasanya masyarakat akan diiming-imingi misalnya seperti sewa kapal gratis, kemudian penjemputan menggunakan kendaraan gratis, serta uang tunai ratusan ribu rupiah. Pihak yang melakukan politik uang ini merupakan orang-orang yang menjadi tim sukses dari paslon atau menjadi penggerak agar pendukung mereka itu bisa memenangkan pilkada Bupati Muna tahun 2020 tersebut. Nah, di sini juga saya punya cerita. Kebetulan di sini saya adalah salah satu warga Muna juga, warga dari Kabupaten Muna, dan saya kuliah di Kendari. Nah, pada saat itu ketika menjelang pemilihan, banyak sekali yang menawarkan saya uang atau sewa kapal gratis agar dengan syarat saya akan memilih pendukung mereka. Namun saya menolak hal tersebut karena menurut saya pemilihan seperti itu merupakan pemilihan yang tidak baik, dan suara yang didapat itu menurut saya itu tidak murni. Kemudian untuk penyelenggaraan pilkada juga dilakukan secara netral karena demi menyukseskan pilkada Kabupaten Muna. Lanjut. Nah, kemudian ada potensi konflik.
adanya pilkada serentak khususnya di Kabupaten Muna itu menimbulkan konflik dari kedua kubu paslon atau pasangan calon Bupati Muna tahun 2020. Namun konflik ini muncul dari masyarakat itu sendiri, bukan dari paslon tersebut, karena konflik ini terjadi karena adanya sikap masyarakat yang sangat berlebihan sehingga mengundang kemarahan dari masyarakat pendukung dari paslon lain. Akibatnya dari konflik ini terdapat saling sindiran di media sosial yang berawal dari media sosial, kemudian langsung adanya juga kelakuan masyarakat yang bersikap anarkis, misalnya mereka menutup jalan-jalan atau lorong-lorong yang ada di kota Raha misalnya. Bahkan mereka mengancam bahwa siapapun orang yang lewat di situ, maka mereka akan diancam untuk ditebas atau dibunuh atau biasa juga digusur. Nah, hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lanjut. Kesimpulan. Baik. Jadi kesimpulan dari Pilkada Kabupaten Muna tahun 2020 ini adalah Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah yang rawan akan konflik. Bahkan tiap tahun itu konflik di Kabupaten Muna itu pasti ada, baik dari masyarakat pendukungnya maupun dari kedua pasangan calon bupati tersebut. Misalnya seperti tahun lalu juga konflik itu terjadi antara kedua pasangan calon, di mana pasangan calon yang menjabat sekarang itu tidak terima dengan hasil voting akhirnya, sehingga mereka ingin melakukan pemilihan suara ulang. Nah, namun dan sekarang pilkada sekarang itu yang menjadi yang melatar belakang munculnya konflik itu adalah dari masyarakatnya. Kalau tahun lalu kalau sebelum-sebelumnya itu dari pasangan calonnya, dan sekarang ini adalah dari masyarakatnya. Nah, namun Kabupaten Muna masih bisa melaksanakan pilkada 2020 dengan aman, walaupun diiringi dengan berbagai konflik. Dan itu bukan menjadi sebuah rintangan agar tetap melaksanakan pilkada demi menyukseskan pilkada serentak ini. Lanjut. Sudah. Nah, itulah hasil presentasi kami dari Pilkada Kabupaten Muna tahun 2020. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk penampilan dari kelompok Kabupaten Muna ya. Oke, baik Ananda semua, kita sudah sama-sama mendengarkan ya bagaimana dari kelompok Kabupaten Muna ini berusaha mengumpulkan data ya, baik dari observasi langsung mungkin ya, kemudian mengumpulkan beberapa dokumen tertulis, kemudian dipresentasikan kepada kita semua ya, bagaimana situasi yang ada di Kabupaten Muna. Ibu sedikit miris juga ya mendengar bagaimana realitas konflik yang terjadi di Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara ya. Iya, Bu. Oke. Ya, Ini agak sebenarnya kalau kita mendengar sebuah peristiwa konflik itu berarti ada hal-hal yang salah dalam interaksi masyarakatnya. Ya. Jadi kalau selama masyarakatnya itu tidak mengalami konflik atau bisa melakukan upaya-upaya untuk meredam konflik atau untuk bisa memanajemen konflik, artinya konfliknya tidak bersifat terbuka, masyarakat masih dikategorikan sebagai masyarakat yang memiliki moralitas yang baik. Tapi kalau seandainya konflik itu sudah menjurus kepada arah tindak kekerasan, itu sebenarnya harus dipertanyakan secara bersama-sama. Apakah pemimpinnya ya tidak mencerminkan sebuah suri toladan? Ya, apakah pemimpinnya tidak pernah menjadikan nilai-nilai baik itu sebagai kebaikan bersama, ataukah memang masyarakat telah menjadikan budaya konflik itu sebagai budaya yang memang harus mereka lestarikan ya? Karena di beberapa
adat ya di beberapa masyarakat memang mereka punya budaya konflik. Budaya konflik ini memberikan sebuah pembenaran ya terhadap praktek-praktek kekerasan atas nama sebuah perjuangan. Nah, Ibu tidak tahu ya bagaimana budaya masyarakat yang ada di Kabupaten Muna, tapi dari statement terakhir dari Laude tadi menyatakan bahwa Kabupaten Muna adalah kabupaten yang rawan terjadinya konflik. Nah, Ibu belum menelusuri. Ya, Ibu belum menelusuri apakah hanya konflik pilkada sajakah yang terjadi di daerah ini atau memang ada jenis konflik yang lain ya yang memang sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat Kabupaten Muna. Bisa cerita sedikit nggak, Kabupaten Muna sering terjadi konflik apa saja? Sebenarnya kalau konflik di Kabupaten Muna itu bisa dibilang sering terjadi ya. Jadi makanya biasanya itu Kabupaten Muna itu dijuluki sebagai orang-orang yang keras karena itu sering terjadi konflik. Biasanya itu kalau yang paling sering itu konflik tentang pilkada. Biasanya juga konflik tentang pemilihan kepala desa atau antar suku juga pernah seperti itu, Bu. Konflik yang terjadi di Kabupaten Muna itu isunya yang sering terjadi adalah perebutan kekuasaan ya. Iya, perebutan kekuasaan. Misalnya ya, gimana? Misalnya seperti pilkada tahun ini ya Bu ya. Saya mengalami sendiri, bahkan kan saya juga orang Muna ya, tapi saya kuliahnya di Kendari. Jadi saya pada saat pemilihan, pada saat itu saya ibaratnya tidak melakukan pemilihan, ibaratnya saya golput Bu. Karena saya lihat di Kabupaten Muna itu konfliknya sudah luar biasa sekali, bahkan ada yang diancam untuk digusur atau biasa mereka memblokade jalan-jalan, bahkan mereka itu saling sindir menyindir di media sosial, biasa itu di Facebook. Cuman saya nggak masukkan di PPT di PowerPoint saya karena itu bersifat privasi orang-orang. Jadi saya memilih untuk golput karena konfliknya itu sangat luar biasa sekali tuh. Tingkat sensitivitasnya itu tinggi sekali di situ. Ya, ini sebenarnya yang berbahaya ya. Ketika ada masyarakat yang merasa putus asa, ketika ada masyarakat yang merasa ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah menjadi sebuah budaya ya, sudah menjadi kebiasaan, lalu mereka melanggengkannya, meneruskannya dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Tapi bagi kelompok-kelompok yang merasa ini adalah hal yang tidak benar, mereka memilih menjadi kelompok yang apatis. Nah, jadi ketika Laude itu memilih menjadi golput, itu sebenarnya Laude sudah masuk kepada kelompok yang apatis. Kenapa apatis? Karena ada kekecewaan yang mendalam, ya, kekecewaan yang mendalam kepada sistem politik yang ada di sana, kekecewaan yang mendalam terhadap budaya konflik yang ada di sana, dan kekecewaan yang mendalam ya terhadap ketiadaan dari upaya untuk memperbaiki dan menjadikan nilai-nilai kebaikan bersama itu hidup di tengah masyarakat ya. Tidak ada kelompok misalnya dari kaum ulama misalnya yang memberikan peringatan misalnya, atau dari kelompok cendekiawan yang memberikan masukan misalnya kalau memang elit politik ini sudah berkonflik sedemikian rupa. Kekuatan-kekuatan yang ada di sana itu apa saja ya yang bisa memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Satu kan elit politik tadi ya, elit politik itu satu kelompok itu. Bagaimana dengan elit-elit yang lainnya, misalnya elit agama misalnya, atau elit akademisi misalnya? Bisa nggak diberikan sedikit penjelasan? Halo? Halo Bu, kalau ya. Belum pernah mengamatinya, Laude. Seperti apa kekuatan-kekuatan elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Muna tidak pernah mencermati? Maksudnya Bu, kekuatan? Ya, maksud Ibu begini, kan tadi Laude dan kawan-kawan menceritakan bahwa konflik ini terjadi di antara dua kubu ya, paslon 1 dan paslon 2, yeah. Betul? Nah, selain dari kedua paslon dengan masanya ini, apakah ada
kelompok penyeimbang, ya, atau dalam bahasa analisis konflik itu sebagai katup penyelamat, sehingga konfliknya ini tidak semakin membesar. Ada tidak kelompok yang memposisikan dirinya sebagai katup penyelamat sehingga kedua kubu paslon ini dia tidak semakin anarkis ya dalam memenangkan pemilu itu. Ada tidak? Kalau untuk di Potara sendiri saya kurang kalau untuk di bagiannya Waerni kan ada teman kelompok saya namanya Waerni, itu saya kurang tahu juga. Tapi kalau untuk di kampung saya itu ada kayak misalnya kayak kelompok-kelompok, sebenarnya itu kelompok-kelompok dari tim suksesnya itu sendiri yang berusaha untuk meredamkan konflik yang ada di kabupaten tersebut, agar mereka itu tidak agar masyarakat itu tidak saling memunculkan konflik yang lebih besar lagi. Jadi mereka biasa dari tim suksesnya tersebut yang ikut meredamkan konflik itu. Oke, terima kasih. Baik, kelompoknya Solo sudah hadir di sini? Sudah bergabung? Kelompok Solo, sebut lagi namanya ya, kelompok Solo ini. Kenapa? Mulai lagi kah? Ada Muhammad, apakah ada Muhammad Rifai, ada Muhammad, ada Andi Oldi Satrio dan Khalifatur Rosidah? Karena nggak ada lagi ya waktu yang akan Ibu berikan untuk presentasi kelompok nih, yang sudah yang kedua ini ya. Berarti minggu depan sudah beda lagi yang akan kita diskusikan bersama. Oke, baik, sebenarnya tidak ada yang akan tampil dari kelompok Kota Solo ya. Ibu akan melanjutkan sebuah materi ya, yakni bagaimana kita menggunakan alat analisis konflik ya. Ibu akan share PowerPoint di sini. Oke, Ananda semua, yang akan kita bahas pada siang hari ini ya, sesudah kita sama-sama mendengarkan bagaimana teman-teman dari Kabupaten Muna menjelaskan mengenai konflik pilkada yang terjadi di sana, maka mari kita analisis konfliknya. Bagaimana caranya kita menganalisis sebuah konflik? Perlu ada alat bantu, perlu ada alat yang membantu kita, sehingga informasi-informasi konflik yang dijelaskan oleh Laude dan kawan-kawannya tadi tidak lepas begitu saja. Bahkan seluruh penjelasan dalam PowerPoint yang dipresentasikan oleh Waerni, oleh Laude tadi itu ya, bisa kita buatkan gambarnya, bisa kita buatkan skemanya, bisa kita buatkan petanya. Sehingga dengan penampilan atau visualisasi dalam bentuk skema, gambar, tabel, dan peta itu, persoalan konflik yang ada di sebuah wilayah semakin lebih jelas. Ya, semakin lebih mudah kita memahaminya dibandingkan hanya cerita saja. Ya, tadi kan sudah dengar sama-sama dengar cerita ya. Nah, sekarang mari kita gunakan alat bantu ya untuk bisa menganalisis konflik pilkada yang ada di Muna. Ya, kita ambil contoh langsung yang ada di Muna. Nah, ini ada tujuan ya. Apa sih tujuannya kita menganalisis sebuah konflik? Nah, kalau bagi mahasiswa yang tertarik menjadikan skripsinya itu mengenai fenomena konflik, maka dia perlu ya memiliki keterampilan bagaimana menggunakan alat analisis konflik. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah agar kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dalam sebuah konflik. Nah, itu yang pertama. Ya, bagaimana latar belakang sejarahnya, bagaimana situasi yang terjadi. Nah, jadi kalau kita menggunakan sebuah alat bantu analisis konflik, kita bisa paham di situasi yang sedang terjadi dalam sebuah konflik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan alat bantu ini, maka kita bisa mengidentifikasi konflik dari berbagai sudut pandang para pihak yang terlibat. Nah, jadi kalau Ananda nanti misalnya tertarik membuat skripsi tentang konflik apapun itu, ya pada level masyarakat manapun, Ananda harus mampu untuk mengambil data dari kedua belah pihak, dari pihak A dan pihak B. Atau dalam kasusnya Muna tadi, dari
paslon 1 dari paslon 2. Tidak bisa kita menganalisis sebuah konflik tapi dari hanya satu pihak saja. Harus bisa kita mengambil kedua pemahaman, ya, kedua jawaban dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Gunanya apa? Agar kita bisa mengidentifikasi, ya, pandangan para pihak, ya. Nanti kita lihat seperti apa identifikasinya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah agar kita bisa mengidentifikasi faktor penyebab. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Laude dan kawan-kawan, ya. Ini konfliknya karena ada kecemburuan, ya. Ini konfliknya karena ada nafsu, ya, karena tadi dikaitkan dengan teori konflik. Jadi kalau sudah ada nafsu di situ, maka ada muncul kecemburuan, kebencian, gitu kan, kemarahan atau dendam, itu semuanya menjadi faktor. Itu semua menjadi akar konflik nanti. Ya, nah, oleh karenanya kalau kita sudah bisa mengidentifikasi faktor, ya, lalu kita belajar dengan faktor-faktor itu, gunanya apa? Agar kita bisa menemukan peluang, ya, peluang untuk bisa mempengaruhi sebuah situasi sehingga situasi yang tadinya rentan dengan konflik menjadi lebih aman, menjadi lebih cair dia, menjadi lebih mendamaikan ke semua pihak. Jadi tujuan akhir dari sebuah analisis konflik diharapkan dia bisa mempengaruhi situasi sehingga situasi yang tadinya mengalami konflik bisa berubah menjadi damai. Ya, itu adalah tujuan menganalisis konflik. Nah, mari kita lihat yang pertama. Ya. Alat bantu analisis yang pertama disebut sebagai penahapan konflik. Nah, jadi konflik itu dia tidak serta-merta ada. Ya, dia pasti punya tahap di situ. Nah, di sini ya kalau kita baca bukunya Fisher itu setidaknya tahapan konflik itu ada 5. Ada yang disebut sebagai pra-konflik, ada yang disebut sebagai konfrontasi, ada yang disebut sebagai krisis, ada yang disebut sebagai akibat, dan ada yang disebut sebagai pasca konflik. Kalau kita buatkan gambarnya, hasilnya seperti ini. Ya, pra-konflik ada di bawah. Ya, namanya saja pra. Berarti dia gejala-gejalanya. Ya, kalau kita lagi mengalami sakit misalnya, maka ada gejala-gejalanya. Ya, mulai agak meriang badan gitu kan, itu namanya pra sakit. Tapi kalau pra konflik misalnya mulai ada perasaan tidak senang. Perasaan kecewa. Itu sudah mulai pra konflik itu. Kecewa, kemudian tidak senang, kemudian sudah mulai ada banyak keluhan-keluhan. Ya, kemudian ada banyak bisik-bisik, ya, mulai ada gosip-gosip misalnya di belakang mengenai pilkada itu sebenarnya situasinya sudah berada pada tahap pra-konflik. Nah, naik dia ke level berikutnya, maka ada konfrontasi di situ. Tadi Laude menyatakan bahwa ada adu mulut misalnya, gitu kan. Adu mulut, ya, saling serang di medsos. Ya, itu sebenarnya sudah konfrontasi itu. Ya, sudah konfrontasi. Dia masih berada pada tahap 2, ya, berada pada level 2, masih bersifat tidak terlalu keras bentuk konfliknya. Tapi kalau dia sudah masuk tahap yang ketiga, yakni konflik, ya, artinya dia berada pada titik krisis. Nah, itu yang tadi itu, ya, sudah ada tindak kekerasan, sudah ada sikap-sikap yang bersifat anarkis. Dia sudah menunjukkan perilaku bermusuhan. Ya, dia sudah bisa battle, dia sudah bisa berperang, ya, untuk menghabisi lawannya. Maka inilah titik tertinggi dari sebuah konflik, yakni sudah ada kekerasan fisik di sini. Nah, biasanya kalau orang sudah berada pada titik krisis, maka dia akan cooling down, dia akan grafiknya menurun, yakni dia menjadi sebuah akibat. Ya, apa akibatnya? Akibatnya mungkin ada yang luka-luka, mungkin ada yang melaporkan ke kepolisian, ada mungkin yang akibat-akibat psikologis lainnya, ya, mungkin dia semakin marah, semakin dendam, itu adalah akibat dari konflik. Dan akhirnya yang mudah-mudahan berada pada situasi pasca konflik. Nah, pasca konflik ini artinya orang melupakan sejenak, ya, terhadap permusuhan masa lalu. Orang seolah-olah tidak lagi mengurusi, ya, perasaan sakit hati tadi. Jadi perasaan sakit hatinya sudah mulai reda. Karena apa? Karena berada pada tahap pasca konflik. Nah, grafik ini bisa jadi menaik kembali, ya, dari pasca konflik, lalu naik lagi menjadi konfrontasi, lalu naik lagi menjadi konflik, lalu menjadi akibat, lalu berakhir lagi menjadi pasca konflik. Jadi demikian seterusnya, ya. Nah, sebuah konflik itu bisa dianalisis dengan menggunakan ini, ya. Kira-kira menurut Laude dan kawan-kawan, sekarang, ya, pada tanggal 29 Desember ini, apakah kedua paslon, ya, yang menang siapa? Paslon 1 atau paslon 2?
Nomor 1, Bu. Nomor 1, Bu. yang menang. Nah, Nomor apakah 1. dengan kemenangan paslon 1 itu, ya, konflik yang terjadi di tengah masyarakat itu akan semakin keras, ya, berada pada titik konflik, berada pada akibat, atau sudah tenang-tenang saja sekarang menerima kedua belah pihak, jadi dia berada pada fase konflik. Kira-kira posisinya di tahapan yang mana sekarang? Sudah tenang-tenang saja, Bu. Sudah menerima. Sudah menerima, ya. Hasil suaranya dengan tenang. Hasil suaranya sudah diterima. Apakah pasca konflik? Konflik. Artinya Ananda melihat tidak Iya. ada sebuah pemberitaan, ya, bahwa kedua belah pihak sudah saling bersalaman, sudah saling berjabat tangan, sudah saling mendukung, Iya. ya, secara fair Iya, Bu. kemenangan dari pihak lainnya. Sudah melihat seperti itu? Iya, Bu. Justru setelah pemilihan sudah tidak ada lagi konflik karena kedua pendukung pasangan calon bupati ini sudah menerima hasil voting dari kada bupati yang dilaksanakan kemarin, Bu. Oh iya, tidak ada tuntutan misalnya ada kecurangan penghitungan suara atau ada pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hasil suara itu dipertanyakan kembali? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada, Bu. Ya, berarti kedua belah pihak sudah sangat sadar, ya, bahwa mereka harus bisa menerima, ya, hasil voting ini sebagai keputusan yang final, yang akhir. Ya, artinya mereka sudah berada pada pasca konflik sekarang. Artinya konfliknya sudah berlalu. Iya, Bu. Konfliknya Ya, sudah Bu. tidak ada lagi Iya, sekarang. Bu. Ini sudah menjadi pas masa lalu kita. Oke, baik. Terima kasih. Ada sih, Bu, ada sih Ya. foto pas apa namanya? Yang pendukung paslon 1 dan paslon 2 ini saling salaman dan berpelukan, cuman kami nggak masukkan di PPT, Bu. Oh, tidak apa-apa, ya. Ada. Artinya kita harus bisa menentukan situasi yang sekarang ini pada tahapan yang mana. Itu maksud Ibu. Apakah ini adalah pra-konflik? Apakah ini mereka sedang konfrontasi? Apakah mereka sedang berperang, ya? Ataukah mereka sedang mempertanyakan, ya, mengapa kami punya akibat-akibat yang merugikan kami, gitu, ya? Ataukah mereka sudah selesai, ya, sudah bisa menerima dengan lapang dada, ya, tentang hasil pemilu. Dan ternyata di Kabupaten Muna mereka sudah berada pada pasca konflik. Oke, baik. Ini alat analisis yang kedua, ya, adalah urutan kejadian, ya. Nah, urutan kejadian ini, ya, gunanya agar kita bisa memahami pandangan orang-orang yang terlibat serta sejarah konflik. Ya, nah ini yang Ibu maksudkan tadi. Ya, ketika konflik paslon 1 dan paslon 2 ini sebenarnya dia konfliknya tidak hanya pilkada ini saja. Ada tahun-tahun sebelumnya, ya, yang mereka sebenarnya sudah ada gesekan di antara kedua pendukung maupun kedua tim sukses. Nah, maka sebenarnya kita bisa buat sejarahnya di situ. Misalnya kalau kita mau bikin 1 tahun, ya, atau bikin 2 tahun atau 3 tahun sebelum 9 Desember itu sebenarnya sudah ada mulai gesekan-gesekan. Ya, sudah mulai ada konfrontasi-konfrontasi di antara para pendukungnya, sudah mulai ada konflik di antara para tim suksesnya. Nah, itu kita bisa bikinkan urutannya seperti apa. Mulai dari bulan Januari misalnya, masuk ke bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Ya, kemudian kita harus bisa meletakkan bagaimana kejadian menurut kelompok paslon 1 dan bagaimana kejadian menurut kelompok paslon 2. Ya, nanti Ananda akan bisa melihat, ya, betapa berbedanya, ya, betapa kedua belah pihak ini, ya, dalam menghadapi atau memaknai sebuah peristiwa punya perspektif yang berbeda, punya interpretatif yang berbeda. Nah, ini gunanya kita membuat tabel seperti ini, agar kita bisa menentukan dalam satu peristiwa, ya, misalnya 1 Januari 2020 telah terjadi politik uang, misalnya, politik uang oleh paslon 1 kepada masyarakat agar mereka bisa menggunakan kapal gratis. Nah, menurut kejadiannya paslon 1 itu bukan politik uang, tapi itu adalah cara mereka untuk membantu masyarakat miskin. Nah, itu versi kelompok paslon 1. Tapi kalau kita tanya nanti paslon 2, itu adalah politik uang. Itu menciderai dari
undang-undang mengenai pemilu yang melarang keras ya mengenai praktek politik uang. Jadi kita bisa bandingkan nanti, kita bisa compare nanti bagaimana pendapat dari kelompok A dan bagaimana pendapat dari kelompok B yang menjadikan mereka itu berkonflik. Ya, terhadap satu peristiwa, terhadap satu tanggal atau sebuah peristiwa. Ya, jadi ini adalah alat analisis yang kedua, yakni urutan kejadian. Nah, ini dia. Kita bisa membuat sebuah peta konflik, ya, kita bisa bikin peta konflik. Nah, sama seperti peta-peta yang lain ya, bahwa dia harus ada keterangan. Ya, misalnya kalau di pelajarannya IPS itu pelajaran geografi, sebuah peta itu penuh dengan simbol. Maka ketika kita memetakan sebuah konflik juga ada simbol-simbol yang digunakan. Nah, simbol yang digunakan dalam pemetaan konflik ini adalah simbol interaksi antara berbagai pihak. Misalnya begini. Kalau kita bikin garisnya itu tebal 2, itu artinya antara si B dengan si C itu dia beraliansi, dia bersekutu, dia berteman baik. Ya, begitu eratnya pertemanan si B dengan si C ini, maka kita bikin simbol mereka berdua itu adalah garis 2 seperti ini. Ya, nah kemudian si B ini, ya, dia berkonflik dengan si A. Nah, apa simbol yang digunakan? Simbol yang digunakan adalah garis gerigi seperti ini. Ini menunjukkan konflik yang keras ya antara si A dengan si B. Si A dan B berkonflik. Nah, tapi si A ini dia juga cukup berteman dengan si C. Ya, meskipun garisnya satu, tapi ada hubungan baik juga, agak dekat. Nah, istilahnya ini A dan F agak dekat. A sama F ini agak dekat, A dengan C juga agak dekat. Ya, A dan C agak dekat. Nah, apa hubungannya si F dengan si C? Si F dengan si C ini dia putus hubungan. Nah, apa simbol putus hubungan? Artinya tidak ada interaksi di antara mereka. Ditarik garis satu lalu dibuat garis horizontalnya yang memotong hubungan kedua belah pihak. Nah, ada lagi hubungan antara si A dengan si E. Nah, hubungan si A dengan si E ini dia berhubungan sementara saja. Dia hanya akan berhubungan ketika itu betul-betul diperlukan ya, atau itu dibutuhkan, maka mereka baru berhubungan. Tapi kalau mereka tidak saling punya kepentingan, ya sudah mereka lepas begitu saja. Ya, jadi hubungan sementara ini disimbolkan dengan garis putus-putus. Ada lagi bentuk hubungan antara si D dengan si E, ya. Dia berbentuk tanda panah yang tebal, ya, yang mengarah kepada satu pihak. Ini artinya adalah bahwa si D mempengaruhi si E, ya. Nah, jadi ini adalah bagaimana hubungan 5 pihak ini. Bagaimana hubungan antara 5 pihak, ya. Nah, kalau dia tidak ada garis ya berarti dia tidak ada hubungan apa-apa ya. Dia tidak pernah berhubungan secara sementara, dia juga tidak putus hubungan. Nah, putus hubungan ini artinya mungkin mereka pernah agak dekat lalu mereka putus hubungannya. Ya. Nah, putus hubungan ini berarti sebenarnya si F dengan si C ini masih punya memori. Tapi memori itu kemudian mereka hapus, ya, sudah jadi mantan. Nah, kalau sudah jadi mantan begini garisnya bikin. Ya, kalau Anda berantem sama pacar, nah bikin begini. Kalau Anda lagi ini sekarang lagi dekat dengan pacar Anda, nah beraliansi seperti ini. Nah, ini ada orang tua yang mempengaruhi Anda. Nah, ini saya paling enak nanti kalau membahas mengenai masalah percintaan ya kalau ada yang di sini. Oke. Itu adalah pemetaan konflik ya. Nah, sekarang masuk kita kepada yang kedua. Yang kedua ini ada namanya analogi bawang bombay ya. Nah, ini berusaha dibuatkan bentuknya seperti bawang bombay ya. Bawang bombay itu kan penuh lapisan-lapisan. Nah, lapisan itu kita bagi 3 saja ya. Meskipun lapisan bawang bombay itu banyak sekali, cuma dalam analogi bawang bombay di konflik itu hanya 3 saja. Lapisan yang paling dalam itu dinamakan sebagai posisi. Posisi ya. Lapisan yang kedua disebut sebagai kepentingan. Lapisan yang ketiga disebut sebagai kebutuhan. Nah, jadi ketika ada 2 pihak yang berkonflik, ya, maka posisi mereka itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Bagaimana posisi mereka, ya, bagaimana kepentingan mereka, dan bagaimana kebutuhan mereka. Nah, apa yang disebut sebagai posisi? Posisi ini adalah prinsip yang dia gunakan. Ya, prinsip yang dia gunakan. Prinsip saya adalah bahwa saya harus menang pilkada. Ya, saya tidak bisa tidak, saya sudah investasi banyak di sini,
maka posisi saya adalah memenangkan pilkada, ya. Maka bagaimana paslon 1 dan paslon 2 itu bisa berbeda posisinya. Bagi mereka yang sudah investasi banyak, maka posisinya akan lebih kuat ya untuk mau bertarung memenangkan pilkada. Tapi bagi mereka yang tidak begitu banyak investasinya, ya tidak banyak dia mengeluarkan uang misalnya untuk memenangkan pemilu, maka posisinya mungkin tidak begitu kuat ya. Mungkin ya kalau menang ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak masalah. Kan beda posisinya. Jadi kedua orang yang sedang berkonflik itu, ada satu yang sangat kuat dengan prinsipnya, dengan posisinya, ada orang yang masih bisa kita tarik ya, atau kita bujuk untuk mengalah, atau kita jadikan dia merubah kepentingan dan kebutuhannya sehingga dia tidak mengalami perbenturan yang keras di antara kedua belah pihak. Itu posisi. Yang kedua, lapisan yang kedua itu ada kepentingan. Ya, kepentingannya mungkin sama ini antara kedua belah pihak, antara paslon 1 dengan paslon 2. Ya, kepentingan mereka adalah untuk memenangkan pemilu. Ya, karena kalau sudah mereka memenangkan kepentingannya untuk memenangkan pemilu, mereka akan berkuasa, mereka akan dapat kekayaan, mereka akan naik harga dirinya, gitu kan? Nah, itu akan menjadi sebuah kepentingan ya yang diidam-idamkan oleh semua paslon dalam sebuah pilkada. Nah, tapi ada lagi yang di lapisan yang di luar ini namanya adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kebutuhan ini adalah sesuatu yang bersifat diinginkan oleh semua orang ya, tapi itu menjadi kebutuhan yang paling vital ya bagi kehidupan manusia. Misalnya begini, ada orang ya kalau dia tidak berhasil memenangkan pemilu, dia akan sangat malu ya. Dia meletakkan kemenangan pemilu itu untuk menjadi kaya atau untuk menjadi memiliki harga diri atau memiliki prestise, itu menjadi sebuah kebutuhannya. Jadi kalau dia tidak akan menang pemilu hari ini, maka dia akan coba 4 tahun yang akan datang. Kalau dia tidak menang 4 tahun yang akan datang, dia akan coba lagi 4 tahun berikutnya. Karena apa? Kebutuhan untuk berkuasa itu begitu besar bagi dia. Ya, tapi ada orang ya kalau sudah tidak menang, dia jadi caleg hari ini, ya sudah dia tukar profesi saja, jadi dosen dia, jadi pengusaha dia, atau jadi karyawan dia. Karena apa? Memenangkan pemilu bukan jadi kebutuhannya. Kebutuhannya bukan jadi pemenang pemilu. Ya kalau sudah menang ya alhamdulillah, kalau tidak menang ya sudah saya ganti profesi. Tapi ada orang ya yang menjadikan memenangkan pemilu sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhannya itu wajib ada, wajib dipenuhi dan wajib dia menangkan. Nah, biasanya orang yang kebutuhan akan berkuasanya lebih besar, kebutuhan akan memiliki harga dirinya lebih besar, dia akan bertarung habis-habisan untuk bisa memenangkan pemilu. Ya, oke. Jadi kalau kepentingan itu semuanya, kalau kita tanya apa kepentingannya? Kepentingan memenangkan pemilu. Apakah itu menjadi sebuah kebutuhan? Nah, beda lagi. Beda-beda setiap orang, gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai analogi bawang bombay. Agar kita bisa menghitung ya, memprediksi siapa kira-kira yang akan meneruskan karir politiknya sampai dia tua nanti, dan siapa yang akan menghentikan karir politiknya ketika dia sudah tidak lagi menang ya, ketika dia sudah tidak lagi punya jalan untuk memenangkan pemilu. Nah, maka orang yang akan meneruskan karir politiknya sampai kapanpun itu adalah punya kebutuhan yang kuat, dia akan kekuasaan. Oke, ini pohon konflik ya. Ini sudah, bahkan ini Ibu jadikan sebagai gambar mata kuliah kita ya. Ibu ambil ini sebagai gambar mata kuliah ya, karena ini adalah paling mudah sebenarnya kita menggunakannya untuk menganalisis sebuah konflik ya. Nah, pohon konflik ini ada 4 bagiannya. Yang pertama adalah masalah intinya apa, nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah sebabnya apa, akibatnya apa, ya. Kemudian isu yang paling penting diatasi apa, gitu ya. Nah, mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama masalah intinya, ya. Masalah intinya itu ada pada Batang, ya. Nah, kalau kita lihat tadi konflik di Kabupaten Muna, masalah intinya apa kira-kira? Kenapa mereka sampai habis-habisan ya? Investasi dana ya, mengeluarkan uang untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat, bahkan ada pula yang mengancam, ada pula yang menggunakan tindak kekerasan. Masalah intinya apa kira-kira? Kenapa mereka ingin melakukan hal-hal yang seperti itu?
Sepertinya nafsu untuk memenangkan pilkada, Ibu. Nafsu memenangkan pilkada, ya artinya memenangkan pilkada sudah jadi kebutuhan mereka, Bu, gitu ya. Oke, silahkan. Ya. Silahkan. Baik Bu, karena ada salah satu postingan dari masyarakat di sana. Pada saat kampanye itu ada salah satu calon bupati yang diangkut begitu, Bu, kayak yang diangkut oleh masyarakat, kayak apa namanya? Itu kayak apa? Ya begitulah, kayak sultan begitu, kayak seorang raja yang diangkut menggunakan apa ya, pakai tandu begitu, Bu. Jadi kayak mereka merasa bahwa itu kayak terlalu berlebihan, apalagi sampai yang seharusnya masyarakat yang harus dirajakan, justru mereka seakan-akan mereka yang kayak diperintahkan begitu, Bu. Jadi itu mulai ada konflik-konflik. Ya. Nah, selain itu juga karena banyak kan ada salah satu paslon itu dari kabupaten lain ya, itu paslon nomor 2 itu merupakan mantan bupati dari Muna Barat. Jadi kebanyakan pendukungnya itu berasal dari warga Muna Barat. Jadi kayak warga Muna sendiri merasa kayak untuk apa begitu mereka datang ikut berkampanye di Kabupaten Muna, kan mereka juga tidak memilih. Nah, di situ mulai terjadinya konflik. Oke ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi ya. Berada pada akar konflikkah dia? Ya, kalau kita lihat akar konflik itu kan adalah sebab konflik. Ya. Kemudian pada bagian batang ini ya berarti masalah intinya apa gitu kan? Masalah intinya. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya adalah yang ranting-ranting ini ya. Misalnya kalau dalam kasus penelitiannya Ibu ini misalnya begini. Dalam gambar ini Ananda bisa baca ya, kalau Ananda menggunakan laptop atau menggunakan HP mungkin bisa diperbesar tulisannya karena tulisannya kecil. Konfliknya itu adalah konflik lahan. Ya, konflik lahan antara si A dengan si B. Si A-nya adalah pendatang, si B-nya adalah pribumi ya atau peladang setempat. Nah, Anda bisa bayangkan ya ada 2 orang peladang, yang satu pendatang, artinya orang dari provinsi yang lain masuk ke provinsinya Jambi, ini kan di Jambi di Kerinci, kemudian mereka berhadapan dengan masyarakat setempat, peladang setempat. Nah, kira-kira inti masalahnya apa? Kira-kira inti masalahnya adalah pasti perebutan lahan, betul kan? Nah, betul kan? Nah, kalau kita ambil kasus dari Muna tadi, ya ada paslon 1, ada paslon 2. Nah, paslon 2 misalnya adalah berasal dari kabupaten yang lain misalnya. Dia bukan kabupaten Muna, tapi dari daerah Muna, apa tadi? Muna Barat ya? Ya, Bu. Nah, Muna Barat. Jadi ada paslon dari Muna Barat, dia berkompetisi di Kabupaten Muna. Kira-kira inti masalahnya apa itu? Ya, inti masalahnya apa? Inti masalahnya adalah bahwa masyarakat setempat ya, yang Kabupaten Muna tidak siap dipimpin oleh orang di luar dari wilayahnya. Mereka tidak punya kedekatan psikologis dari paslon yang berasal dari daerah yang lain. Inti masalahnya di situ. Kita tidak rela hati kita ini dipimpin oleh orang yang bukan anggota keluarga kita misalnya. Kita tidak rela diri kita ini dipimpin oleh orang yang tidak punya ikatan psikologis kesukuan dengan kita. Nah, jadi itu inti masalahnya sebenarnya ya. Kalau kasusnya kita angkat adalah penolakan ya dari masyarakat Kabupaten Muna terhadap paslon yang bukan berasal dari Muna, tapi dari Muna Barat tadi ya. Sebenarnya Bu, gimana? Itu paslon nomor 2 juga itu merupakan warga sana juga. Ya. Cuman dia menjabat di Muna Barat. Dia menjadi bupati di Muna Barat. Belum selesai masa jabatannya, dia sudah mengundurkan diri dan dia mencalon di
dia kembali lagi ke kampung halamannya begitu, Bu. Cuman itu Iya. belum ada pendekatan psikologisnya karena Nah, ya. Karena kalau kita berkuasa ya, kalau kita sedang membahas mengenai konflik pilkada, di mana yang menjadi sumber inti perebutannya adalah kekuasaan. Kekuasaan itu kan artinya ada orang yang berkuasa, ada orang yang dikuasai, ada orang yang berpengaruh, ada orang yang dipengaruhi. Maka hubungan antara kedua belah pihak ini harus jadi sebuah ikatan yang kuat. Kita tidak akan mau dikuasai sama orang ya yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan kita. Kita tidak akan mau dipengaruhi oleh orang lain yang tidak punya pengaruh apa-apa ke dalam diri kita. Oleh karenanya inti masalahnya adalah bahwa ada paslon ya yang ingin memenangkan pemilu di sebuah wilayah, tapi dia tidak punya ya ikatan psikologis yang kuat untuk bisa berkuasa dan untuk bisa mempengaruhi masyarakatnya. Inti masalahnya kan di situ. Kenapa dia kalah, ya kan? Betul ya? Inti masalahnya berarti Iya, Bu, betul. paslon nomor 2 itu dia tidak bisa memenangkan pemilu di Kabupaten Muna ya karena dia tidak punya kuasa dan tidak punya pengaruh kepada masyarakat yang akan dikuasinya dan yang akan dipengaruhinya. Betul ya? ya iya, Bu. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat akarnya. Ya, itu kan inti masalahnya. Nah, sekarang akarnya itu berarti ada sebuah pemahaman dalam diri masyarakat Kabupaten Muna mengenai sosok yang mereka inginkan. Itu namanya akar. Akar itu kan sesuatu yang tersimpan di dalam. Jadi kalau kita wawancarai nanti masyarakat Muna, kenapa dia coblos paslon nomor 1, tidak paslon nomor 2, jadi ketemu akarnya itu. Karena selama ini itu yang dia rasakan, itu yang dia pikirkan. Nah, misalnya kenapa kira-kira ada bapak itu dia mencoblos paslon nomor 1 misalnya apa? Alasannya apa kira-kira? Coba kita pikirkan satu alasan. Kenapa dia pilih paslon nomor 1? Misalnya karena mungkin dari yang selama ini dia bertanggung jawab, Bu. Karena dia bertanggung jawab. Atau bisa ya, Bu. Oke, berarti ada pengalaman masa lalu, kan? Iya, Bu, ada pengalaman masa lalu Iya, karena ini pasangan nomor 1 pernah menjabat menjadi bupati di periode sebelumnya. Nah, berarti yang akarnya, ya, yang kita posisikan sebagai akarnya ini adalah kemenangan dari paslon 1 itu karena ada track record, ya, karena ada kepuasan, karena ada sebuah pengalaman positif, karena ada sebuah kesenangan mungkin yang diperoleh oleh masyarakat dari paslon nomor 1 yang selama ini ya terendap di bawah sadar masyarakat yang menjadikan itu sebagai kekuatan bagi paslon 1 untuk memenangkan pemilu dan itu posisinya di akar. Jadi kalau bisa dituliskan dalam bentuk pertumbuhan konflik, akarnya adalah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu terhadap paslon nomor 1, pengalaman positif dari masyarakat terhadap paslon nomor 1. Intinya adalah bahwa masyarakat tidak rela dikuasai dan dipengaruhi oleh orang yang bukan dari Kabupaten Muna. Nah, itu akarnya. Ya, akar yang kedua adalah karena ada kecintaan dari masyarakat Muna untuk memilih putra daerah mereka misalnya. Ya, sedangkan paslon 2 ini yang dari yang orang putra daerah mereka sendiri ingin masuk ke sini kan tidak mereka respon ya. Karena dia menjabat di daerah Muna Barat ya. Nah, apalagi kalau itu orang luar, apalagi kalau bukan dari Sulawesi Tenggara, pastilah tidak akan ada harapan, tidak akan ada peluang di tengah masyarakat untuk bisa memenangkan pemilu. Jadi jangan coba seorang politisi yang akan menjadi Bupati Muna kalau mereka bukan putra asli Muna, begitu? Kira-kira betul nggak analisisnya? Iya, Bu. Oke, jadi kan dapat lagi akar kedua. Akar keduanya adalah bahwa masyarakat akan lebih mencintai dan menghormati pemimpin yang berasal dari putra daerahnya. Itu dapat lagi akar nomor 2. Akar itu artinya yang tersimpan, yang selama ini tidak pernah terungkapkan, tapi kita yang menganalisisnya. Itu makanya perlu kita buat konflik. Perlu didiskusikan mana yang inti masalah dan mana yang akarnya. Ya,
Oke, sekarang masuk kita kepada ranting-ranting dari pohon konflik. Yang namanya ranting ini adalah akibat-akibat konflik. Apa akibat yang pertama? Kalau di sini ya dalam kasus penelitian Ibu ini yang menjadi akibatnya adalah misalnya adanya pembakaran, adanya bentrokan, adanya ketakutan, adanya penutupan akses jalan, adanya pencurian, penjarahan, penyerobotan, pembakaran rumah ladang, atau adanya korban luka. Ini adalah akibat semua. Ya, tadi kalau tidak salah Laode ada menyebutkan beberapa akibat ya. Ada penutupan jalan juga tadi ya. Iya Bu, yang satunya contoh penutupan jalan itu Bu. Ya, penutupan jalan. Dan yang terjadi bentrok begitu Bu. Jadi bentrokan ya. Jadi karena akarnya adalah mereka lebih mencintai putra daerah, akarnya adalah mereka tidak punya ikatan psikologis dengan paslon nomor 2, dan intinya adalah adanya perebutan kekuasaan antara paslon 1 dengan paslon 2, akibatnya adalah bisa terjadinya bentrokan, bisa terjadi penutupan akses jalan. Ya. Oke ya. Jadi Ya, ini Bu. adalah bagaimana kita meletakkan ya fakta-fakta itu berdasarkan 3 kelompok. Yang pertama adalah akarnya, bagian dalam, yang kedua adalah inti masalahnya, dan yang ketiga adalah akibat-akibat yang ditimbulkan dari sebuah fenomena konflik. Jadi kita harus bisa menggunakan pohon konflik. Oke, ini satu lagi ya, ada yang disebut sebagai analogi pilar ya. Analogi pilar ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menahan konflik untuk sukar diselesaikan. Ya, nah Ibu kan penelitiannya kan tentang antara 2 peladang tadi ya, antara 2 peladang, yakni peladang setempat dengan peladang pendatang. Nah, apa sih yang menyebabkan konflik antar mereka ini sukar untuk diselesaikan? Nah, ditemukan ya beberapa sebab ya kenapa konflik itu sukar diselesaikan. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi yang baik. Ya, kemudian yang kedua adalah pemahaman sepihak terhadap pemberlakuan hukum adat. Yang ketiga adalah ketakutan. Ini mungkin dari kelompok peladang pendatang. Nah, mari kita lihat apa sih yang menahan dari kelompok peladang setempat ini untuk bisa berdamai. Yang pertama adalah punyanya budaya konflik di daerah itu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya ketidakberdayaan pemerintah. Yang berikutnya adanya kecemburuan sosial. Jadi ini adalah seluruh faktor-faktor ya yang bisa kita identifikasikan sehingga konflik itu sukar diselesaikan. Ya, tapi kalau dari kasus Kabupaten Muna mereka bisa menyelesaikan ya. Ada tidak konflik yang tidak terselesaikan di sana? Yang sampai hari ini pendukungnya atau tim suksesnya itu masih berkonflik, ada tidak? Kalau di kampung ya. Sepertinya jaringan Noir ini hilang, Bu. Soalnya di kampungnya jaringannya jelek. Oke, ya. Artinya kalau kita mau menggunakan analogi pilar ini, kita mengidentifikasi ya faktor-faktor yang menahan ya, yang menjadikan sebuah konflik itu sukar diselesaikan. Ya, oke. Oke, Ibu kira sampai di situ presentasi Ibu. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau dikonfirmasikan kembali terhadap apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini? Silakan bertanya atau menanggapi. Halo? Apakah jelas? Ya, Bu. Apakah jelas yang Ibu sampaikan? jelas Ibu, jelas Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas. Tidak ada pertanyaan? Karena Ibu akan berikan tugas berikutnya, yakni menggunakan alat bantu ini ya untuk menganalisis sebuah konflik. Nah, nanti Ibu akan carikan beberapa artikel. Mungkin kita pindah lah, jangan konflik pilkada, kita pindah ke konflik yang lain. Misalnya kita ambil konflik tawuran remaja misalnya, gitu ya. Atau konflik antar pelajar, itu kan banyak kasusnya di Google Scholar, nanti Ibu pilihkan beberapa artikel, lalu mari kita buat pohon konfliknya, atau kita buat analogi pilarnya, atau kita buat nanti
pemetaannya, ya, atau kita buat nanti sejarah konfliknya atau urutan kejadian, atau kita buat nanti penahapan konfliknya, ya. Jadi dalam satu kasus itu kita bisa menggunakan alat ini untuk memvisualisasikan ya sebuah konflik sehingga lebih mudah dipahami oleh mereka yang ingin memahami sebuah fenomena konflik. Ini alat bantu kita, ya. Baik, Ibu. Iya. Oke. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup kuliah kita pada hari ini. Ya, silakan isi absen di sistem e-learning 2. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke. Tutup dulu ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Udah jadi suara pun.